Dari sebuah keluarga perwira TNI Angkatan Laut yang tampak sempurna di mata semua orang, seorang wanita menghilang tanpa jejak. Dewi Prameswari, 45 tahun, istri dari seorang mayor laut yang disegani, seorang ibu panutan yang membuat iri semua orang di kompleks perumahan dinas. Suatu malam, ia meninggalkan rumah dan tak pernah kembali. Sang suami, Mayor Budi Santoso, mengisyaratkan kemungkinan istrinya pergi karena depresi yang dideritanya. Polisi, tanpa menaruh curiga, menutup penyelidikan. Namun 4 tahun kemudian, sebuah mobil yang diangkat dari dasar laut mengubah segalanya. Pada tahun 2018, saat proyek perluasan dermaga Ujung di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sedang berlangsung, mobil milik Dewi Prameswari yang hilang 4 tahun lalu berhasil diangkat. Kerangka yang ditemukan, bukan di kursi pengemudi melainkan di kursi belakang, membalikan semua alibi yang dibangun oleh suaminya. Komisaris Polisi Guntur Prayoga, seorang detektif veteran, mulai menggali kembali kasus ini dan menemukan kebenaran yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Di balik topeng istri perwira yang anggun, tersembunyi kehidupan ganda yang tragis. Hilangnya uang tunai 500 juta rupiah, dan sebuah buku tabungan rahasia yang bahkan tak diketahui sang suami. Istana kebohongan yang dibangun di sekitar kematian seorang wanita mulai runtuh satu persatu. Apa yang sebenarnya terjadi di dermaga Ujung yang sepi pada malam kelam 15 November 2014 itu? Sebelum cerita dimulai, mohon dukung kami dengan menekan tombol subscribe bagi yang sudah mendukung. Semoga hari Anda dipenuhi keberuntungan. Kisah hari itu dimulai 10 Desember 2018, pukul 14 siang. Suara deru mesin yang memekakan telinga menggema di lokasi proyek dermaga Ujung, Surabaya. Gerimis turun dari langit yang kelabu, dan angin laut yang dingin menusuk hingga ke tulang para pekerja. Operator derek mengerahkan seluruh tenaganya, menarik tuas kendali, kabel baja yang tegang menembus permukaan air laut yang keruh dan koklat. Hati-hati. Jangan sampai tergores. Angkat pelan-pelan. Alatnya bisa rusak. Teriak mandor proyek melalui radio panggilnya. Saat itulah, suara panik operator derek memecah udara. Pak Mandor, ada yang tersangkut. Ini bukan sekadar batu karang. Kabel baja bergetar hebat saat menarik sebuah benda raksasa dari kedalaman. Gumpalan logam berwarna perak, terbungkus lumpur hitam dan rumput laut, akhirnya menampakkan wujudnya. Sebuah mobil keluarga. Air laut yang terperangkap menyembur keluar seperti air terjun dari celah-celah bodi mobil yang ringsek. Suasana seketika hening. Dengan tangan gemetar, sang mandor menekan nomor 110. Halo, ini dari proyek dermaga Ujung. Kami baru mengangkat sebuah mobil. Sepertinya ada orang di dalamnya. 30 menit kemudian, Kompol Guntur Prayoga dari Satreskrim Polrestabes Surabaya tiba di lokasi. Begitu menutup pintu mobil patroli, ia menekan lutut kirinya yang terasa nyeri. Luka lama yang selalu kambuh setiap cuaca dingin dan lembab. Sambil mengeluarkan buku catatan kulitnya yang usang, ia berjalan tertatih mendekati mobil nahas itu. Bau lumpur yang anyir bercampur karat besi menusuk hidungnya. Bribka Agus, juniornya yang sudah lebih dulu di TKP, berlari menghampiri. Siap, Komandan. Selamat siang. Guntur menunjuk mobil itu dengan dagunya. Nomor polisinya sudah dicek. Agus membersihkan lumpur tebal yang menutupi plat nomor dengan sapu tangan. Sudah hendan. L3367 DP. Hasilnya sudah keluar. Wajah Agus tampak tegang. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Kendaraan ini dilaporkan hilang pada November 2014. Pemiliknya atas nama Dewi Prameswari, usia 45 tahun, istri dari Mayor Laut Budi Santoso. Alis Guntur terangkat. Kasus 4 tahun lalu. Kasus yang membuat seluruh perairan Surabaya disisir habis-habisan namun tak menemukan sehelai rambut pun. Ia teringat desas-desus yang beredar, bukan sekadar kasus orang hilang biasa. Guntur mendekat dan mencoba mengintip ke dalam lewat jendela yang pecah. Namun bagian dalamnya terlalu gelap tertutup lumpur. Panggil tim Inavis. Buka paksa pintunya.
Atas perintah Guntur, tim Inavis segera bekerja dengan peralatan khusus. Dengan suara jeritan logam berkarat, pintu pengemudi berhasil dibuka. Bau air busuk seketika menyengat. Semua mata tertuju ke dalam mobil. Kursi pengemudi kosong, namun pemandangan mengerikan menanti di lantai kursi belakang. Uhuk! Bribka Agus menahan mual dan memalingkan wajah. Di atas karpet mobil, sesosok kerangka manusia dalam posisi meringkuk, masih mengenakan jaket parasut, terbaring mengenaskan. Tragedi nyata yang terendam dalam dinginnya air laut selama 4 tahun. Guntur, dengan sarung tangannya, berjongkok dan memeriksa dengan tenang. Tatapan tajamnya menyapu pakaian yang menempel pada tulang belulang itu, lalu berhenti tepat di pergelangan tangan dan kaki kerangka. "Lihat ini," gumam Guntur. Sebuah tali nilon tebal melilit pergelangan tangan dan kaki korban. Namun, simpul ikatannya bukanlah simpul biasa. Bukan ikatan sembarangan, melainkan simpul yang sangat rumit dan kuat, dibuat untuk melumpuhkan. "Agus, periksa posisi jok pengemudi," perintah Guntur sambil menunjuk. Agus menjulurkan kepalanya. "Loh, joknya mundur sekali, Komandan." "Ya." Tinggi badan korban dilaporkan 155 cm. Dengan jarak segini, kakinya bahkan tidak akan sampai ke pedal rem, kata Guntur sambil mencatat di bukunya. Ia kemudian memeriksa tuas transmisi. Posisinya bukan di P, parkir atau D, jalan, melainkan di N, netral. Artinya, ada yang mendorong mobil ini dari luar, tanpa ada orang di kursi pengemudi. Wajah Agus memucat. Ia sadar ini bukan kecelakaan biasa. Tiba-tiba, garis polisi di luar menjadi ricuh. Seorang pria menerobos masuk seperti orang gila. Pria berusia awal 50 kerepakan, mengenakan seragam TNI AL yang rapi. Dia adalah Budi Santoso, suami korban. Biasanya dikenal tenang dan berwibawa, kini rambutnya acak-acakan tak terurus. "Apakah itu mobil istri saya?" "Dewi." "Apa Dewi ada di sana?" Budi mencengkeram lengan Agus dengan napas terengah-engah. Agus mencoba menenangkannya. "Mohon tenang, Pak. Kami masih melakukan identifikasi, tapi sebaiknya Bapak mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk." Pandangan Budi terpaku pada mobil Kijang Innova yang penuh lumpur itu. Kakinya lemas, tubuhnya limbung. "Oh, Dewi, kenapa jadi begini, Dewi?" Budi meraung-raung sambil memeluk bodi mobil. Tangisannya begitu keras hingga menenggelamkan suara debur ombak. Tak sanggup menahan syok, ia pun pingsan di tempat. Tim medis yang siaga segera membawanya dengan tandu. Guntur menatap punggung Budi yang digotong ke ambulans. Ekspresinya bukan simpati, melainkan penuh selidik. Ia kembali memeriksa mobil. Laci dashboard sedikit terbuka. Dengan hati-hati, Guntur membukanya. Di dalamnya, ada sebuah kotak kayu jati berukir yang mewah, namun basah dan kotor. Saat tutupnya yang melengkung dibuka, isinya kosong. Di dasar kotak, samar-samar tertempel stiker, dibuat 12 November 2014. Tepat 3 hari sebelum Dewi menghilang. "Inavis, amankan kotak ini sebagai barang bukti. Sepertinya ini akan sangat penting." Suara Guntur terdengar tegas. Saat itu, seorang petugas forensik yang memeriksa pakaian korban mengangkat wajah. "Pak Kompol, untungnya jaket ini terbuat dari bahan sintetis. Tahan air laut dan tidak banyak membusuk. Bekas jeratan tali kemungkinan besar masih bisa dianalisis dengan jelas." Guntur mengangguk. Ia membuka buku catatannya yang usang dan menulis dengan tekanan kuat. Penyelidikan ulang kasus Dewi Prameswari. Potongan-potongan kebenaran yang muncul kembali dari kegelapan setelah 4 tahun. Angin dingin kembali berembus di pelabuhan Tanjung Perak. Dari mobil yang baru diangkat itu, tetesan air hitam pekat masih terus berjatuhan. Guntur menatap tajam ke arah kursi belakang tempat jenazah ditemukan, lalu batal menyalakan rokoknya. Manusia bisa berbohong, tapi bukti yang ditinggalkan orang mati tidak pernah berdusta. Keesokan paginya, langit Surabaya masih kelabu.
Kompol Guntur dan Bribka Agus menuju Pasar Pabean untuk menelusuri jejak terakhir Dewi Prameswari pada tahun 2014. Aroma laut yang khas bercampur dengan bau bawang putih menyelimuti lorong-lorong pasar yang sudah ramai sejak pagi. Kamera CCTV 4 tahun lalu pasti sudah tidak ada. Kita hanya bisa mengandalkan ingatan orang, kata Guntur. Semoga saja ingatan para saksi masih kuat. Agus mengangguk, mengeluarkan foto Dewi. Kios pertama yang mereka datangi adalah kios buah di pintu masuk. Seorang ibu penjual berusia 60 kerapakan yang sedang mengelap apel menatap mereka dengan heran. Permisi, Bu. Apa ibu kenal dengan orang di foto ini? 4 tahun lalu beliau sering ke sini. Tanya Agus sambil menunjukkan foto. Ibu itu menurunkan kacamatanya. Setelah menatap sejenak, wajahnya menunjukkan ekspresi teringat sesuatu. Loh, ini kan Bu Dewi. Istrinya bapak tentara itu. Orangnya baik sekali. Saya kira pindah rumah. Sudah lama tidak kelihatan. Ada apa ya, Pak? Guntur segera menyela. Biasanya beliau orangnya seperti apa? Tolong ceritakan semua yang ibu ingat. Orangnya anggun sekali, jawab si ibu. Pakaiannya selalu bagus seperti dari butik mahal. Bicaranya halus, sopan. Sama kita pedagang pasar saja pakai monggo. Matur nuwun. Saya selalu mikir. Wah, beda ya kalau istri pejabat. Kesaksian dari pedagang lain pun serupa. Dewi Prameswari dikenal sebagai ibu bidadari di pasar itu. Namun, suasana berubah saat mereka tiba di kios penjual ikan asin. Seorang bapak penjual berusia 50 kama mengerutkan kening saat melihat foto Dewi. Hari itu dia aneh sekali, katanya sambil berhenti membungkus ikan. Mata Guntur berbinar. Hari itu maksudnya hari beliau dilaporkan hilang, Pak? Penjual itu celingukan, lalu berbisik. Betul, Pak. Biasanya beliau senyum sambil memilih barang. Tapi hari itu, dia seperti orang linglung. Terus-terusan pegang HP. Apa Bapak dengar isi percakapannya? Desak Guntur. Penjual itu menelan ludah. Soal uang, Pak. Dia menangis sesenggukan. Bilang sudah tidak ada uang lagi. Mohon dimaafkan. Kasihan sekali, Pak. Saya sampai pura-pura tidak lihat. Agus segera mencatat di bukunya. Masalah uang. Memohon pada seseorang. Wajah anggun di balik topengnya yang tertekan mulai terkuak. Selanjutnya, mereka mengunjungi toko jamu tradisional di sudut pasar. Penjualnya, seorang kakek berusia 60 kerapaan, melepas kacamata bacanya. Oh, saya ingat. Beliau pesan jamu stamina kualitas super untuk suaminya. Ada ginseng dan pasak bumi pilihan. Ada hal lain yang membuat Bapak ingat? Tanya Guntur. Pesanannya agak aneh. Lanjut si kakek. Biasanya kan jamu dibungkus rapi dalam kotak, lalu diikat kain. Tapi beliau minta kotaknya dikosongkan. Isinya biar dibungkus kantong plastik biasa saja. Katanya kotaknya mau dipakai untuk hal lain. Entah mau diisi apa kotak kayu sebagus itu. Pokoknya, beliau bawa pulang kotak kosong itu dengan sangat hati-hati. Guntur teringat kotak kayu jati kosong yang ditemukan di mobil. Apa yang hendak dimasukkan Dewi ke dalam kotak itu? Keesokan siangnya, Guntur memanggil Mayor Budi Santoso untuk dimintai keterangan di kantor polisi. Budi datang dengan setelan kemeja yang rapi. Matanya merah dan bengkak, dan ia terus menyeka hidungnya dengan sapu tangan. Terima kasih sudah datang di tengah situasi yang sulit ini. Ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi, kata Guntur. Saya akan lakukan apa saja agar kasus Dewi menjadi jelas, jawab Budi dengan suara lemah. Pada hari istri Anda hilang, apakah ada hal yang aneh? Menurut saksi di pasar, istri Anda menangis di telepon karena masalah uang. Mata Budi bergetar sejenak, namun ia cepat menguasai diri. Jujur saja, Pak. Istri saya menderita gangguan kejiwaan. Depresinya cukup parah. Depresi? Betul. Di luar dia terlihat ceria, tapi di dalam dia hancur. Ini ada rekam medisnya.
Budi mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Surat keterangan dari psikiater dengan diagnosis episode depresi mayor tertulis jelas. Kadang dia pergi sendiri ke pantai untuk menenangkan diri. Katanya butuh waktu sendiri. Saya kira hari itu juga begitu. Budi tak sanggup melanjutkan. Ia terisak. Namun, keterangan dari Yulia, adik kandung Dewi, sangat berbeda. Di sebuah kafe, Yulia yang berusia pertengahan 40 dolaran menggebrak meja dengan marah. Mbak Dewi bunuh diri. Jangan bicara omong kosong, Pak. Air mata Yulia jatuh berderai. Kata suaminya, kakak Anda depresi berat, kata Agus hati-hati. Mas Budi bilang begitu? Astaga. Yulia menggigit bibirnya. Beberapa hari sebelum hilang, Mbak Dewi telepon saya. Dia tanya hadiah apa yang bagus untuk ulang tahun anak saya, Ayu, yang mau masuk kuliah. Dia tanya, bagusnya laptop atau tas. Kami ngobrol lama sekali. Orang seperti itu tidak mungkin meninggalkan anaknya, Pak. Tidak mungkin. Anda yakin? Saya berani bersumpah. Mbak Dewi itu rela masuk ke neraka demi Ayu. Dia banting tulang demi melunasi utang-utang Mas Budi. Yulia tiba-tiba berhenti bicara. Guntur tidak melewatkan kesempatan itu. Utang Mas Budi? Mayor Santoso punya utang? Yulia tampak panik dan mengalihkan pandangan. Oh, bukan, maksud saya. Hidup mereka sedang sulit saja. Jelas sekali ia menyembunyikan sesuatu. Tim penyidik mulai melacak jejak digital Dewi Prameswari. Beberapa hari kemudian, Agus berlari ke meja Guntur membawa hasil analisis. Komandan, sinyal terakhir HP Bu Dewi sudah terlacak. Di mana? Dari BTS di dekat Tanjung Perak. Radiusnya tepat di lokasi proyek dermaga tempat mobil ditemukan. Guntur membuka peta dan melingkarinya dengan spidol merah. Kecurigaan perlahan berubah menjadi keyakinan. Selanjutnya, Guntur memeriksa alibi Budi Santoso. Budi mengaku sedang ada acara makan malam bersama rekan-rekannya di sebuah restoran dekat pangkalan pada malam istrinya hilang. Guntur menemui salah seorang perwira yang hadir di acara itu. Malam itu, apakah Mayor Santoso ada di sana sampai acara selesai? Perwira itu berpikir sejenak. Tidak, Pak. Beliau sempat pergi sebentar. Katanya ada urusan penting. Berapa lama? Sekitar 2 jam mungkin. Saat kembali, kelihatannya beliau sudah tidak mabuk lagi. Guntur mencatat waktu itu di bukunya. 2 jam. Waktu saat Budi meninggalkan acara makan malam itu tumpang tindih sempurna dengan waktu saat sinyal ponsel Dewi terakhir kali terdeteksi di dermaga ujung. Beberapa hari kemudian, tepat saat Guntur akan memanggil Budi untuk pemeriksaan kedua, Agus menerobos masuk dengan panik. Komandan, gawat, ada apa? Budi kabur? Guntur bertanya sambil memegang rokoknya. Bukan. Dia menunjuk pengacara. Bukan sembarang pengacara, Komandan. Dari firma hukum besar di Jakarta. Guntur membanting rokoknya ke meja. Seorang saksi dalam kasus orang hilang, tiba-tiba menunjuk pengacara kelas kakap setelah jenazah istrinya ditemukan. Itu sama saja dengan berteriak, "Saya pelakunya." Senyum sinis terukir di bibir Guntur. Baunya semakin menyengat. Ia membuka buku catatannya dan menambahkan 3 tanda tanya besar di samping nama Budi Santoso. Apa yang terjadi di tepi laut yang dingin itu 4 tahun lalu? Dan kemana perginya isi kotak kayu jati yang kosong itu? Pengejaran Guntur terhadap kebenaran baru saja dimulai. Di mejanya, Kompol Guntur menatap tumpukan kertas laporan transaksi keuangan Dewi Prameswari selama 5 tahun terakhir. Kebiasaan lamanya saat bertugas di Polda Metro Jaya kambuh kembali. Dengan kacamata baca dan spidol merah, ia mulai menelusuri baris demi baris. Manusia bisa bohong, tapi uang tidak, gumamnya. Sekilas, itu adalah rekening ibu rumah tangga biasa, pembayaran belanja di supermarket, iuran kompleks, tagihan listrik dan air. Namun, setelah diamati lebih teliti, sebuah pola aneh muncul. Setiap tanggal 15 dan 30, sejumlah uang tunai masuk, lalu segera ditarik kembali pada hari yang sama.
Pola ini berulang selama bertahun-tahun. Jumlahnya pun selalu konstan, antara 5 hingga 8 juta rupiah. Agus, sini sebentar. Panggil Guntur. Ia menunjuk bagian yang ditandai spidol merah. Lihat ini. Uang masuk, langsung keluar. Seperti sudah ada yang menunggu untuk mengambilnya. Agus mengamati layar. Benar, Komandan. Sumber pengirimnya juga aneh kalau untuk biaya hidup. Lacak sumber pengirimnya. Sekarang juga. Agus segera mengetik di komputernya. Nama-nama pengirim mulai muncul satu persatu. Dan hasilnya benar-benar di luar dugaan. Pengirim pertama, Hotel Melati Samudra. Pengirim kedua, Rumah Makan Seafood Bahari. Kenapa istri perwira AL menerima uang dari Hotel Melati dan warung makan? Gumam Agus heran. Ayo kita ke sana. Jawabannya ada di lapangan, kata Guntur sambil mengenakan jaketnya. Tempat pertama yang mereka datangi adalah Hotel Samudra di pinggiran kota. Bangunan tua yang sepertinya sudah berdiri lebih dari 20 tahun. Seorang ibu pemilik hotel yang sedang tertidur di resepsionis terkejut melihat foto Dewi. Loh, ini kan Mbak Dewi. Dulu dia kerja bersih-bersih di sini, katanya sambil mengucek mata. Mata Guntur membelalak. Bersih-bersih? Istri seorang mayor kerja di sini? Iya, Pak. Sekitar 2 tahunan. Dia selalu datang malam-malam, bersih-bersih kamar sampai subuh. Lalu pulang. Katanya tidak mau kelihatan orang. Kerjanya selalu shift malam. Orangnya bagaimana? Pendiam, tapi rajin sekali. Membersihkan muntahan tamu mabuk pun tidak pernah mengeluh. Kasihan sekali nasibnya. Di Rumah Makan Bahari, kesaksian serupa didapat. Pemilik warung, seorang bapak berusia 60 keropan, menghela napas panjang melihat foto Dewi. Mak Dewi dulu cuci piring di sini. Kalau akhir pekan ramai, dia bisa kerja sampai jam 12 malam. Apa dia tidak kelihatan capek, Pak? Padahal beliau dipanggil Ibu Mayor. Tanya Agus tak percaya. Awalnya tangannya sampai pecah-pecah. Punggungnya sakit, tapi dia tidak pernah menyerah. Saya suruh istirahat pun tidak mau. Katanya butuh uang cepat. Katanya tidak apa-apa menderita sebentar sampai suaminya naik pangkat. Dia hemat sekali. Pak, makannya cuma nasi sama sambal dan kerupuk. Guntur terdiam mendengar kehidupan ganda Dewi. Siang hari ia menjadi istri perwira yang anggun. Malamnya ia bekerja serabutan di Hotel Melati dan warung makan. Apa yang membuatnya melakukan semua itu? Kembali ke kantor, Guntur menggali lebih dalam aliran dana tersebut. Uang hasil jerih payah Dewi, setelah melewati beberapa rekening penampung, akhirnya mengalir ke satu tujuan. Sebuah perusahaan bernama Tirtayasa Consulting. Siapa Tirtayasa ini? Guntur mengetik nama itu di mesin pencari. Di permukaan, itu adalah perusahaan konsultan bisnis biasa. Namun, di database kepolisian, Tirtayasa tercatat sebagai calo jabatan dan makelar proyek alutsista. Seorang figur abu-abu yang patut diwaspadai. Jadi si Budi memeras darah istrinya untuk menyogok demi kenaikan pangkatnya sendiri. Guntur menggebrak meja. Wajah Agus memerah karena marah. Benar-benar keterlaluan. Itu sama saja dengan membunuh pelan-pelan. Tim penyidik berhasil memulihkan riwayat panggilan dan SMS Budi Santoso. Layar monitor penuh dengan pesan-pesan berisi tuntutan kepada Dewi. Bulan ini kenapa cuma segini? Tambah 80 juta lagi. Penilaian pangkat sudah di depan mata. Jangan bikin malu aku. Cepat siapkan. Pesan-pesan itu lebih mirip ancaman dari penagih utang daripada pesan dari seorang suami. Namun, dalam penyelidikan, muncul satu nama lagi. Seseorang yang berulang kali menyetorkan uang ke rekening Dewi, lalu menariknya kembali dengan bunga yang sangat tinggi. Dia adalah Bang Mamat, seorang rentenir lokal. Guntur segera menangkap Mamat. Di ruang interogasi, pria berusia 40 kanan dengan tato di lengannya itu duduk dengan angkuh sambil mengunyah permen karet. Kau kenal Dewi Prameswari? Tanya Guntur sambil melemparkan fotonya. Kenal. Dia pinjam uang, saya kasih.
Apa itu salah? Jawab Mamat enteng. Pada hari dia hilang, kau bertemu dengannya. Seharusnya ketemu. Tapi dia tidak datang. Telepon juga tidak diangkat. Dasar. Kabur begitu saja, kata Mamat kesal. Bagaimana sikapnya biasanya? Apa kau mengancamnya? Heh, Pak Polisi. Jangan salah sangka. Perempuan itu lebih takut sama suaminya daripada sama saya. Kalau saya tagih. Dia gemetaran. Dia mohon-mohon jangan sampai suaminya tahu. Katanya kalau suaminya tahu, dia bisa dibunuh. Kasihan. Makanya kadang bunganya saya kurangi sedikit. Ada nada kejujuran dalam ucapan Mamat. Bagi Dewi, Budi Santoso bukanlah pelindung, melainkan sumber teror dan eksploitasi. Setelah interogasi, Guntur kembali menggeledah rumah Dewi. Dengan persetujuan Budi, ia memeriksa kamar tidur mereka. Jauh di dalam lemari pakaian kayu yang mewah, di antara tumpukan selimut tebal, sebuah buku agenda kecil jatuh. Itu adalah buku kas rahasia yang ditulis tangan oleh Dewi. Saat Guntur membolak-balik halaman belakang, tangannya berhenti. Di halaman terakhir, ada sebuah catatan yang ditulis dengan tekanan kuat, 15 November. Terakhir, 500. Kotak kayu. Jantung Guntur berdebar kencang. 15 November adalah hari Dewi menghilang. 500 pasti berarti 500 juta rupiah. Dan kotak kayu, jelas merujuk pada kotak kosong yang ditemukan di mobil. Agus, lihat ini. Panggil Guntur dengan suara bergetar. Agus mengintip catatan itu. Komandan, ini artinya. Hari itu Bu Dewi pergi membawa uang 500 juta? Ya. Dia memasukkan uang 500 juta ke dalam kotak kayu kosong itu untuk diserahkan kepada seseorang. Tapi kotak yang ditemukan di mobil isinya kosong. Lalu kemana uang itu? Potongan-potongan puzzle di kepala Guntur mulai menyatu. Suami yang memeras istrinya, dana gelap untuk kenaikan pangkat, dan uang tunai dalam jumlah besar yang raib. Semua petunjuk mengarah pada satu orang, Mayor Laut Budi Santoso. Januari 2019. Ketika kasus Dewi Prameswari diberitakan secara luas oleh media, kota Surabaya yang tenang menjadi gempar. Kerangka yang muncul dari dasar laut setelah 4 tahun, ditambah dengan kejanggalan-kejanggalan penemuannya, menjadi bahan gosip yang panas. Di depan Polrestabes Surabaya, mobil-mobil van stasiun TV dan para wartawan berkumpul setiap hari. Suatu sore, sebuah amplop koklat tanpa nama pengirim tiba di kantor Satreskrim. Komandan, lihat ini. Tidak ada nama pengirim. Cap posnya juga kabur. Aneh sekali, kata Agus. Guntur merobek amplop itu dengan kasar. Dari dalamnya, selembar kertas HVS dan beberapa lembar foto berjatuhan. Tatapan Guntur menajam. Foto-foto itu menunjukkan Dewi sedang berbicara serius di dalam mobil dengan seorang pria muda berusia 30 keripukan. Jarak mereka terlihat dekat, dan di salah satu foto, pria itu meletakkan tangannya di bahu Dewi. Di kertas HVS tertulis pesan yang diketik komputer. Dewi Prameswari punya pria simpanan. Selidiki hubungan mereka. Agus memeriksa bagian belakang foto. Lihat. Komandan, tanggal fotonya Oktober 2014. Tepat sebulan sebelum dia hilang. Jangan-jangan ini kasus perselingkuhan? Dia mencoba kabur dengan pacar gelapnya tapi gagal. Para detektif lain mulai berbisik. Namun, ekspresi Guntur justru dingin. Komposisi dan pencahayaan foto-foto itu terlalu sempurna. Seolah-olah seseorang sengaja merekayasa bukti perselingkuhan. Terlalu direkayasa, kata Guntur. Seolah-olah mereka mau kita melihat ini. Namun, rumor menyebar lebih cepat dari penyelidikan polisi. Media lokal mulai memberitakan dengan judul-judul sensasional. Skandal, kehidupan ganda istri perwira, punya kekasih gelap, atau tragedi wanita Parubaya, akhir dari cinta terlarang. Para wartawan mengerubungi Guntur. Pak Kompol, apakah identitas pria di foto sudah diketahui? Apakah suaminya tahu soal ini? Guntur bungkam dan menerobos masuk ke kantor.
Opini publik dengan cepat berbalik menyalahkan korban. Polisi melacak pria di foto dan beberapa hari kemudian berhasil mengidentifikasinya. Namanya Tono, 34 tahun. Guntur dan Agus segera menggerebek Tono di lokasi proyek bangunan tempatnya bekerja. Tono, yang sedang mengangkut batu bata, langsung lemas saat melihat polisi. Saat diborgol, ia berteriak, "Loh, kenapa saya ditangkap? Salah saya apa, Pak?" Di ruang interogasi, Tono menggebrak meja. "Selingkuhan. Bapak ini menghina saya. Saya bukan pacarnya." Guntur melemparkan foto-foto itu. "Lalu ini apa? Berduaan di mobil sedekat ini. Sedang apa kalian?" Tono melirik foto itu dan tertawa sinis. "Hah, ini saya lagi kerja, Pak. Kerja. Saya ini anak buah rentenir. Tugas saya menagih utang." Guntur dan Agus saling berpandangan. "Jadi kau menagih utang dari Bu Dewi?" "Justru sebaliknya. Saya disuruh mengawasinya." "Disuruh siapa?" Tono menelan ludah. "Suaminya, Pak. Si Budi Santoso itu." Udara di ruang interogasi membeku. Tono mengeluarkan ponsel lamanya. "Kalau tidak percaya, dengarkan ini. Saya rekam untuk jaga-jaga." Dari speaker ponsel, terdengar suara Budi Santoso yang tenang dan dingin. "Tono, awasi setiap gerak-gerik istri saya. Dengan siapa dia bertemu, dari mana dia dapat uang, saya harus tahu. Ambil fotonya, kirim ke saya. Oh ya, tolong ambil beberapa foto yang seolah-olah dia sedang bertemu pria lain. Mungkin nanti akan saya perlukan." Agus menutup mulutnya karena kaget. Astaga, suaminya sendiri menyewa orang untuk merekayasa bukti perselingkuhan istrinya? Tono mengangguk. "Saya hanya menjalankan perintah. Ibu itu kasihan sekali, Pak. Dia banting tulang buat bayar utang suaminya. Punya selingkuhan? Mana mungkin. Saya malah ingin traktir dia makan saking kasihan." Guntur mengepalkan tangannya. Laporan anonim dan permainan media, semuanya adalah skenario Budi. Ia mencoba membelokkan tuduhan pembunuhan dengan cara mencoreng nama baik istrinya yang sudah meninggal. "Benar-benar iblis," desis Guntur. Hasil analisis cap pos pada amplop anonim menunjukkan adanya jejak rekayasa. Jebakan yang disiapkan Budi berhasil digagalkan. Saat itu, telepon Guntur berdering. Dari Laboratorium Forensik Mabes Polri. "Pak Guntur, hasil autopsi lanjutan sudah keluar. Ada temuan yang sangat krusial." "Apa itu?" "Cepat katakan." "Di lapisan dalam jaket korban, tepat di bagian yang terikat tali, kami menemukan reaksi darah mikroskopis." "Reaksi darah?" "Betul, darah yang meresap di kain, bukan di tulang. Ini adalah reaksi vital." Suara petugas lab terdengar bersemangat. Agus yang ikut mendengar tampak bingung. Guntur menjelaskan, reaksi vital artinya, luka itu terjadi saat jantungnya masih berdetak dan darah masih mengalir. Penjelasan dari seberang telepon berlanjut. Kalau mayat yang diikat, tidak akan terjadi pendarahan bawah kulit seperti ini. Artinya, korban diikat dalam keadaan masih hidup dan dipaksa. Ikatan itu sangat menyakitkan. Guntur memejamkan matanya. Semuanya menjadi jelas. Dewi Prameswari tidak bunuh diri. Dia diikat hidup-hidup. Dalam keadaan ketakutan, diawasi oleh preman suruhan suaminya, dan akhirnya dilemparkan ke laut oleh suaminya sendiri. Ini bukan kecelakaan atau bunuh diri. Ini adalah pembunuhan berencana yang keji. Agus, ajukan surat perintah penangkapan. Tuduhannya pembunuhan dan pembunuhan berencana, teriak Guntur. "Siap, Komandan." Saya segera ke kejaksaan. Roda penyelidikan berputar cepat. Tuduhan perselingkuhan terbantahkan. Bukti ilmiah kini mengarah telak ke leher Budi Santoso. Keesokan paginya, surat perintah penangkapan dikeluarkan. Guntur mengambil borgol dengan wajah geram. "Ayo kita berangkat." Copot pangkatnya dan jebloskan dia ke penjara. Namun, saat mereka akan keluar, berita di TV menghentikan langkah mereka. Breaking news.
Kasus istri perwira hilang. Mayor BS menyerahkan diri ke kejaksaan. Di layar, Budi Santoso, dikelilingi tim pengacaranya, berdiri di depan gedung kejaksaan dengan wajah penuh penyesalan. Saya memohon maaf kepada masyarakat. Saya akan mengungkap semua kebenaran dan menerima hukuman. Budi membungkuk dalam-dalam di tengah kilatan lampu kamera. Guntur tertawa kering. Licik sekali bajingan itu. Dia mendahului kita. Menyerahkan diri adalah strategi tingkat tinggi. Berpura-pura mengakui kesalahan sambil menciptakan citra kooperatif. Guntur geram melihat kelicikan Budi. Tapi kali ini akan berbeda. Bekas darah yang ditinggalkan almarhumah dan simpul tali itu akan menghancurkan semua kebohongannya. Guntur memasukkan buku catatannya ke saku dan menyalakan mesin mobil menuju kejaksaan. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Akhir Januari 2019. Udara di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Surabaya terasa berat. Di bawah lampu neon yang pucat, wajah Budi Santoso tampak menua 10 tahun. Namun, postur tegap dan kemeja yang terkancing rapi menunjukkan disiplin khas seorang perwira. Ia duduk dengan kedua tangan di atas paha, menatap jaksa di hadapannya. Saudara Budi, tolong ceritakan kebenaran malam itu. Mengapa istri Anda berada di dasar laut? Tanya jaksa. Budi mengeluarkan sapu tangan dan menepuk-nepuk bibirnya yang gemetar. Dewi, istri saya sudah tidak kuat lagi. Tagihan utang membuatnya putus asa. Suara Budi pecah. Malam itu, saat saya lengah, dia mengakhiri hidupnya di dalam mobil. Saat saya menemukannya, napasnya sudah berhenti. Anda bilang bunuh diri? Lalu kenapa tidak melapor? Kenapa tidak panggil ambulans atau polisi? Budi menunduk. Saya takut, Pak. Saat itu saya sedang dalam proses penilaian untuk kenaikan pangkat. Jadi Anda membuang jenazah istri Anda demi karier? Bagi seorang perwira, kehormatan adalah segalanya. Jika tragedi ini terungkap, karier saya akan tamat. Pikiran saya kalut. Saya mendorong mobil itu ke laut. Budi menutup wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Di luar ruang pemeriksaan, Guntur menggebrak jendela kaca. Dasar bajingan. Aktingnya bagus sekali. Pengacara Budi meletakkan setumpuk dokumen di depan jaksa. Pak Jaksa, ini bukti yang mendukung keterangan klien kami. Rekam medis yang menunjukkan Ibu Dewi sudah 3 tahun menjalani pengobatan depresi. Pengacara itu melanjutkan. Dan ini hasil forensik digital ponselnya. Silakan lihat pesan-pesan ancaman dari para rentenir. Jaksa membaca pesan-pesan itu. Kalau tidak bayar gue geruduk markas laki lu. Jual ginjal sana. Kata-kata kasar berjejeran. Dalam kondisi tertekan seperti itu, pilihan apa yang dimiliki seorang ibu rumah tangga yang lemah? Tambah pengacara itu. Klien kami mengakui telah membuang jenazah, tapi dia sama sekali tidak membunuhnya. Alur cerita Budi sangat rapi. Ia memanfaatkan fakta bahwa orang mati tak bisa bicara, menyalahkan semuanya pada kelemahan istrinya dan para rentenir, sementara ia memposisikan diri sebagai suami malang yang membuat pilihan bodoh. Keesokan harinya, dilakukan tes poligraf alat pendeteksi kebohongan. Budi duduk tenang dengan sensor terpasang di tubuhnya. Nama Anda Budi Santoso? Ya. Anda perwira TNI Angkatan Laut? Ya. Kemudian, pertanyaan inti dilontarkan. Pada tanggal 15 November 2014, apakah Anda membunuh istri Anda, Dewi Prameswari? Di ruang monitor, Guntur menahan napas. Budi menjawab dengan tenang, tanpa berkedip. Tidak. Grafik di layar tetap datar. Detak jantung, tekanan darah, semuanya stabil. Petugas mengulang pertanyaan itu berkali-kali, hasilnya sama. Pak Kompol, hasilnya tidak bisa disimpulkan, kata petugas poligraf. Subjek punya kemampuan luar biasa dalam mengontrol emosinya, atau dia sudah berhasil menipu dirinya sendiri. Guntur menggigit bibirnya. Seorang perwira yang terlatih, bahkan mesin pun tak bisa membacanya. Situasi berbalik menguntungkan Budi. Media mulai menulis narasi simpatik.
Derita tersembunyi seorang perwira atau terjepit antara kehormatan dan keluarga. Komentar di internet pun mulai bermunculan. Kasihan, beban sebagai kepala keluarga pasti berat. Istrinya malah menyusahkan suami. Di ruang rapat, bahkan Agus mulai ragu. Komandan, jujur saja, bukti pembunuhan langsung memang kurang kuat. Mungkin sebaiknya kita tuntut dia dengan pasal pembuangan mayat saja. Guntur membanting sumpitnya. Kau bilang apa tadi? Kau tidak lihat jenazahnya. Tidak lihat tali yang melilitnya. Mungkin saja dia diikat setelah bunuh diri. Jangan bicara yang tidak masuk akal. Mana ada orang bunuh diri dengan cara mengikat tangan dan kakinya sendiri di belakang punggung? Logis tidak. Bentak Guntur. Para detektif lain hanya diam. Ingin segera lepas dari kasus rumit ini. Terserah kalian. Aku akan pakai caraku sendiri. Guntur bangkit dan pergi. Sore itu, Guntur mengambil cuti dan naik kereta menuju sebuah kota di Jawa Tengah. Di dalam tasnya, ada foto simpul tali yang mengikat pergelangan kaki jenazah. Ia menuju sebuah sasana bela diri tua yang dikelola oleh Danang, seorang mantan instruktur Kopaska Komando Pasukan Katak, dan teman lamanya. Wah, Senior Guntur. Ada angin apa ke sini? Sapa Danang. Di sebuah warung soto, Guntur meletakkan foto itu di depan Danang. Tolong lihat ini. Danang mengambil foto itu. Awalnya ia terlihat biasa saja, namun perlahan matanya menajam. Senior, ini dapat dari mana? Barang bukti TKP. Kau tahu ini simpul untuk apa? Danang mencondongkan tubuhnya. Ini bukan simpul biasa, Senior. Ini bukan untuk mengikat barang. Ini untuk melumpuhkan orang. Simpul khusus untuk penyergapan. Jantung Guntur berdebar. Penyergapan? Betul. Untuk menawan musuh atau interogasi. Sifatnya sangat jahat. Semakin korban bergerak, ikatannya akan semakin kencang mencekik daging. Orang biasa bisa membuatnya? Mustahil. Ini bukan sesuatu yang bisa dipelajari dari YouTube. Hanya pasukan khusus yang dilatih secara profesional yang tahu. Dan lihat ini. Danang menunjuk arah simpul. Ujungnya mengarah ke belakang. Itu bukti kalau simpul ini dibuat oleh orang lain dari arah punggung korban. Mustahil orang bisa mengikat dirinya sendiri seperti ini. Kabut di kepala Guntur tersingkap. Alibi Budi hancur berkeping-keping hanya dengan selembar foto ini. Jadi, seseorang dengan sengaja dan sangat profesional telah melumpuhkan dan mengikat korban yang masih hidup. Tepat sekali. Dan kemungkinan besar, pelakunya adalah lulusan pasukan khusus. Seorang ahli. Guntur menyalakan perekam suara di ponselnya. Danang, apa kau bersedia memberikan kesaksian ini di pengadilan? Tentu saja, Senior. Ini menyangkut nyawa orang. Siapapun pelakunya, dia telah menyalahgunakan teknik kami untuk kejahatan. Dalam perjalanan pulang, Guntur teringat riwayat Budi Santoso, lulusan terbaik Akademi Angkatan Laut, tapi sebelumnya pernah bertugas sebagai komandan tim di satuan khusus. Ia menggunakan keahlian membunuhnya untuk menghabisi istrinya, dan kini mencoba berkelit dari hukum dengan keahlian yang sama. Air mata buayamu sudah berakhir. Budi, gumam Guntur. Kereta melaju menembus kegelapan malam menuju Surabaya. Tali kebenaran perlahan mulai menjerat leher Budi Santoso. Februari 2013. Di ruang interogasi Kejaksaan Negeri Surabaya, Budi Santoso duduk dengan wajah semakin kuyu. Namun kali ini, di hadapannya bukan hanya Guntur, melainkan juga dokter Ningsih, seorang ahli forensik, dan Danang, sang mantan instruktur Kopaska. Jari telunjuk Budi mulai mengetuk-ngetuk meja secara tidak beraturan. Tanda kegelisahan. Mayor Santoso, mari kita bicara dengan sains hari ini, kata Guntur. Danang meletakkan foto simpul tali di depan Budi. Simpul ini, Anda pasti sangat mengenalnya, bukan? Ini simpul khusus untuk penyergapan yang kita sebut jerat kobra. Danang dengan cepat membuat simpul serupa dengan seutas tali. Ini mustahil dibuat sendiri.
Dan arahnya membuktikan ini dibuat oleh orang lain dari belakang. Wajah Budi memucat. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Selanjutnya, Dr. Ningsih menyebar foto-foto mikroskopis lapisan dalam jaket korban. Ilmu forensik tidak berbohong. Noda merah ini adalah reaksi vital. Artinya, saat diikat, jantung istri Anda masih berdetak. Istri Anda diikat hidup-hidup dalam kondisi yang sangat menyakitkan. Tangan Budi gemetar hebat. Pengacaranya mencoba menenangkannya, tapi sia-sia. Guntur mengeluarkan bukti berikutnya. Slip penarikan tunai dari bank dan sebuah kwitansi. Sekarang kita bicara soal uang. 500 juta rupiah. Ini bukti istri Anda menarik uang tunai 500 juta pada hari dia hilang. Tapi kotak kayu di mobilnya kosong. Apa masuk akal orang yang mau bunuh diri repot-repot membawa uang sebanyak itu, lalu membuang uangnya dan hanya menyisakan kotaknya? Wajah Budi tergagap. Tidak masuk akal, kan? Uang 500 juta itu diambil oleh pelakunya. Ini bukan sekadar pembuangan mayat. Ini perampokan yang disertai pembunuhan. Agus menambahkan foto interior mobil. Posisi gigi di netral. Jok pengemudi dimundurkan. Ini bukti mobil didorong dari luar. Mustahil istri Anda yang tingginya 155 cm menyetir dengan posisi seperti ini. Terdorong ke sudut. Budi berteriak panik. Bukan begitu. Istri saya yang menyerang saya duluan. Dia mengancam dengan pisau. Saya hanya membela diri. Ini pembelaan diri. Danang tertawa sinis. Pembelaan diri? Bagaimana bisa Anda dalam keadaan panik bergulat dengan orang bersenjata pisau, lalu dengan tenang membuat simpul penyergapan pasukan khusus yang begitu rumit di punggungnya? Simpul itu butuh waktu dan ketenangan untuk dibuat pada target yang sudah lumpuh total. Itu adalah hasil kerja pembunuh berdarah dingin yang terencana, bukan pembelaan diri. Budi terdiam. Semua alibinya runtuh. Guntur mengeluarkan kartu truf terakhirnya. Catatan panggilan telepon. Budi, kau ingat telepon kemana pada jam 7 malam itu? Ke restoran Pringgading. Kau memesan ruang VIP untuk pesta perayaan kenaikan pangkatmu. Suara Guntur bergetar karena amarah. Di hari istrimu akan menyerahkan uang 500 juta. Di malam istrimu lenyap, kau sudah merencanakan pesta kemenangan. Ini bukan kebetulan. Kau merencanakan semuanya. Merampok uang istrimu, membunuhnya untuk membungkamnya, lalu menggunakan uang itu untuk menyogok atasanmu. Di mana hatimu, Budi? Di mana? Ruang interogasi senyap. Dinding kebohongan yang dibangun Budi runtuh berantakan. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan yang gemetar. Bahunya berguncang hebat. Bukan tangis penyesalan, melainkan tangis keputusasaan. Sudah cukup sandiwaranya, Budi, kata Guntur dengan tegas. Apa yang kau lakukan pada istrimu di dermaga malam itu, katakan dengan mulutmu sendiri. Setelah beberapa saat, Budi perlahan mengangkat wajahnya. Matanya merah, penuh air mata, dan sorot kekalahan yang dalam. Bibirnya bergetar. Saya yang melakukannya. Suara parau itu memecah kesunyian. Dewi, saya yang membunuhnya. Pengakuan itu akhirnya keluar. Kebenaran busuk yang terkubur di dasar laut selama 4 tahun akhirnya terungkap. Guntur memastikan lampu merah pada alat perekam masih menyala. Pertarungan untuk menebus arwah Dewi Prameswari akhirnya mendekati akhir. 15 November 2014. 20.00 malam. Ujung dermaga ujung gelap gulita. Hanya suara angin dan debur ombak yang terdengar. Budi menelepon Dewi. Dewi, datang ke dermaga sekarang. Ada yang perlu kita bicarakan. Kenapa di sana? Aku takut. Di rumah saja, jawab Dewi dari seberang. Tidak bisa di rumah. Cepat datang. Budi menutup telepon dengan kasar. 30 menit kemudian, lampu mobil Kijang Innova perak muncul dari kegelapan. Dewi turun sambil memeluk sebuah kotak kayu besar. Budi keluar dari bayang-bayang, wajahnya lebih dingin dari laut malam itu. Sudah kau bawa?
Dewi menyerahkan kotak itu dengan tangan gemetar. Ini yang terakhir, Mas. Ia membuka tutup kotak. Tumpukan uang 500 juta rupiah dalam amplop-amplop coklat memenuhi kotak itu. Uang hasil cucian piring, bersih-bersih hotel, dan pinjaman dari rentenir. Aku mohon, Mas. Sudah cukup. Aku sudah tidak sanggup lagi. Kita harus menabung untuk kuliah Ayu. Isak Dewi sambil memegang ujung kemeja Budi. Budi tak peduli. Ia dengan rakus memindahkan tumpukan uang itu ke dalam tasnya, lalu melempar kotak kayu kosong itu ke jok penumpang mobil Dewi. Cukup katamu, desis Budi. Penilaian pangkatku sudah di depan mata. Kalau kali ini gagal, hidupku tamat. Kau sebagai istri seharusnya mendukung. Tapi aku benar-benar sudah tidak punya uang lagi, Mas. Kalau sudah tidak bisa menghasilkan uang lagi, berarti kau sudah tidak berguna, gumam Budi. Saat Dewi mengangkat wajahnya yang basah air mata, lengan Budi dengan cepat mencekik lehernya. Teknik melumpuhkan musuh tanpa suara yang ia latih ribuan kali. Mas Budi. Kenapa? Mata Dewi membelalak ngeri. Perlawanannya sia-sia. Tubuhnya lemas. Budi menyeret tubuh istrinya yang pingsan, mengikat tangan dan kakinya ke belakang dengan simpul jerat kobra. Ia memasukkan tubuh Dewi ke lantai kursi belakang, lalu masuk ke kursi pengemudi. Ia memundurkan jok, memindahkan tuas transmisi ke netral, lalu mematikan mesin. Setelah itu, ia keluar dan mulai mendorong mobil itu. Dengan bobot tubuhnya, kijang Innova itu perlahan meluncur menuju tepi dermaga. Budi melepaskannya. Mobil itu melayang sejenak sebelum terjun ke laut dengan suara deburan keras. Air es yang masuk ke mobil menyadarkan Dewi. Ia mencoba berteriak, tapi air asin memenuhi mulutnya. Ia meronta, tapi ikatan di tubuhnya semakin kencang. Di tengah rasa sakit yang merobek paru-parunya, wajah putrinya, Ayu, terlintas. Ia teringat buku tabungan untuk biaya kuliah Ayu yang ia sembunyikan di dasar lemari. Syukurlah, uang itu tidak diambil olehnya. Bahkan di ambang kematian, ia lega karena masa depan putrinya aman. Perlahan, kesadarannya memudar. Di atas dermaga, Budi menunggu hingga riak air benar-benar tenang. Ia melihat jam tangannya. 21.10. Waktu yang pas untuk kembali ke pesta. Ia menelepon rekannya. Halo bro. Maaf, tadi istriku agak kurang sehat. Aku mampir sebentar. Sudah beres. Aku segera kembali. Lanjut ronde kedua. Kan. Suaranya terdengar ceria. 30 menit kemudian, ia tiba di restoran dan disambut teman-temannya. Lama sekali, Mayor. Wajahmu agak pucat. Ah, tidak apa-apa. Tadi ada urusan mendadak, jawabnya sambil tersenyum, lalu mengangkat gelasnya. Pada saat yang sama, di dasar laut yang gelap dan berlumpur, arwah Dewi Prameswari menjerit tanpa suara. 23 Mai 2019. Pengadilan Negeri Surabaya. Ruang sidang penuh sesak. Budi Santoso duduk di kursi pesakitan, masih mencoba mempertahankan postur tegapnya, meski borgol di tangannya dan uban yang muncul di pelipisnya menunjukkan kenyataan pahit. Hakim ketua membacakan putusan, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Budi Santoso dengan pidana penjara seumur hidup. Suasana riuh. Hakim melanjutkan, terdakwa telah dengan keji merenggut nyawa pasangan hidupnya demi menjaga status sosial dan kehormatannya. Terdakwa juga berusaha menutupi kejahatannya dengan memfitnah korban. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan untuk mengisolasi terdakwa dari masyarakat selamanya dan mencabut seluruh hak terdakwa atas dana pensiun dari TNI. Mendengar kata dana pensiun, Budi mengangkat wajahnya. Emas dan kehormatan yang ia kejar seumur hidupnya lenyap seketika. Di barisan depan, Yulia, adik Dewi, menangis terseduh-seduh. Saat digiring keluar, Budi dikerumuni wartawan. Tiba-tiba ia berteriak, "Saya tidak terima. Ini jebakan. Saya mencintai istri saya. Putusan ini salah." Para petugas menyeretnya pergi.
Hingga di ujung koridor, ia masih berteriak, "Saya akan banding," sampai Mahkamah Agung. Tapi tak ada yang peduli. Beberapa hari setelah kasus ditutup, Ayu, putri Dewi yang kini berusia 23 tahun, membereskan barang-barang ibunya di apartemen mereka yang kosong. Ia membuka lemari pakaian peninggalan ibunya. Aroma parfum ibunya yang lembut masih tercium. Saat merapikan pakaian, ia menemukan tumpukan koran bekas di dasar lemari. Di baliknya, ada sebuah benda keras terbungkus sapu tangan, sebuah buku tabungan tua. Di halaman pertama, tertulis tulisan tangan ibunya, "Untuk biaya kuliah Ayu." Tangannya gemetar. Ia membuka buku itu, penuh dengan catatan setoran kecil, 100.000, 500.000, 1 juta. Tak pernah ada setoran dalam jumlah besar. Jejak dari seorang ibu yang menyisihkan uang receh dari hasil kerja serabutan sambil terus melunasi utang suaminya. Tanggalnya dimulai sejak Ayu masuk SMA hingga sesaat sebelum ibunya hilang. Saldo terakhir, 230 juta rupiah. Uang yang dicari-cari ayahnya, namun berhasil dilindungi oleh ibunya dengan nyawanya. "Ibu." "Bodoh," isak Ayu sambil memeluk buku tabungan itu. "Kenapa uang ini tidak dipakai saja untuk bayar utang ayah? Kenapa ibu tidak memikirkan diri sendiri?" Tangisannya memenuhi rumah yang kosong. Uang itu bukan sekadar angka, melainkan bukti cinta seorang ibu yang rela mengorbankan dirinya demi anaknya. Sore harinya, Kompol Guntur mengunjungi sebuah warung kecil di gang belakang dekat pelabuhan. Tempat di mana Dewi biasa beristirahat. "Loh, Pak Polisi. Sidangnya sudah selesai ya?" sapa pemilik warung. Guntur memesan semangkuk rawon panas. Pemilik warung duduk di hadapannya. Kursi itu, dulu tempat duduknya Mbak Dewi. Setiap habis kerja, dia selalu duduk di situ sambil makan nasi dingin, tapi wajahnya selalu tersenyum. Katanya kalau ingat nanti bisa belikan baju baru buat anaknya yang mau kuliah, capeknya jadi hilang. Mata pemilik warung memerah. Orang sebaik dia nasibnya begitu. Untung ada bapak, arwahnya jadi bisa tenang. Guntur diam saja sambil menyeruput kuah rawon yang panas. Ia berpikir, Budi Santoso mengejar pangkat dan kehormatan semu. Sedangkan Dewi Prameswari, ia mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan arti sebuah keluarga yang sesungguhnya. Menjelang senja, langkah Guntur membawanya ke dermaga ujung. Di tempat mobil Kijang Innova itu jatuh, seseorang telah meletakkan seikat bunga sedap malam putih dan sebotol kecil air mawar. Mungkin Ayu atau Yulia. Guntur mengeluarkan buku catatan kulitnya. Di halaman terakhir, ia membuka kasus. 2014, kasus orang hilang pelabuhan, Dewi Prameswari. Ia menarik garis tebal di atas tulisan itu. 2 kali, 3 kali. Lalu di sampingnya ia menulis kecil. Selesai. Ia menatap laut yang memerah di ufuk barat. "Semoga Anda tenang di sana. Makanlah yang enak dan yang banyak," bisiknya ke arah laut. Salam terakhir dari seorang detektif yang telah mengangkat kebenaran dari dasar air yang gelap. Punggungnya yang berjalan tertatih perlahan menjauh di telan senja. Di belakangnya, suara ombak terus berdebur, dan bunga sedap malam putih di ujung dermaga bersinar hangat di terpa cahaya mentari terbenam. Seolah menjadi mercusuar yang menerangi jalan bagi putri yang ditinggalkannya. Terima kasih telah menyimak cerita hari ini sampai akhir. Silakan tinggalkan komentar dan kesan Anda. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Semoga hari Anda dipenuhi ketenangan. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih.